Halo kawan-kawan, saya Farikin dan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hedging. Hedging adalah strategi di dunia investasi yang bertujuan untuk melindungi nilai aset dari ancaman risiko terhadap perubahan harga di masa depan. Sebab pergerakan saham dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkadang sulit diprediksi. Maka dari itu sejumlah investor berusaha untuk melindungi nilai aset mereka dengan menerapkan hedging. Kenapa harus melakukan hedging? Ada sejumlah alasan kenapa para investor harus menggunakan strategi hedging dalam melindungi nilai asetnya. Salah satu faktor kenapa harus melakukan hedging yaitu untuk mencegah risiko ketidakpastian kondisi perekonomian secara global yang akhirnya bisa berdampak terhadap kondisi ekonomi di tanah air. Tetapi hedging masih kurang populer di kalangan pembisnis Indonesia. Pada umumnya pihak swasta sudah banyak yang melakukan hedging, tetapi dari BUMN masih sedikit karena mungkin khawatir dengan sejumlah risiko yang muncul jika melakukan hedging. Nah, padahal aturan tentang hedging udah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 PMK 08/2013 tentang transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang pemerintah. Dalam PMK tersebut telah diatur pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hedging pemerintah, proses pelaksanaan, penatausahaan, penganggaran, dan monitoring hedging. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan hedging guna mencegah risiko, melindungi posisi nilai suatu aset dan kewajiban yang mendasarinya. Jadi underlying aset atau kewajiban terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga serta nilai mata uang di masa yang akan datang. Nah, untuk jenis-jenis hedging itu ada dua ya. Saat ini hedging terbagi ke dalam dua jenis, yakni selling hedging dan buying hedging. Lantas apa yang membedakan di antara keduanya? Yang pertama itu selling hedging atau yang disebut juga short hedging adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh hedger dengan mengambil posisi jual di pasar berjangka. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi nilai persediaan bahan baku dari fluktuasi harga. Dinamakan selling hedging karena hedger melakukan penjualan di pasar berjangka. Apabila hedger mengalami kerugian besar yang disebabkan oleh penurunan harga di pasar fisik, maka kerugian tersebut akan ditutup oleh keuntungan yang diperoleh dari pasar berjangka atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, buying hedging atau disebut juga sebagai long hedging. Itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh hedger dengan cara mengambil posisi beli di pasar berjangka. Hal ini dilakukan untuk melindungi usaha mereka dari terjadinya fluktuasi harga komoditi yang mereka beli dari pasar fisik. Disebut sebagai buying hedging karena hedger melakukan pembelian di pasar berjangka. Apabila hedger mengalami kerugian yang disebabkan oleh kenaikan harga di pasar fisik, maka kerugian tersebut akan ditutup oleh keuntungan yang diperoleh di pasar berjangka atau sebaliknya. Strategi hedging adalah dalam penerapannya ada berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh investor sebelum menggunakan teknik hedging. Dijelaskan dalam buku Membangun Ekonomi Nasional yang kokoh oleh Nazaruddin Malik dan kawan-kawan. Strateginya adalah meneliti dan menghitung perkembangan harga komoditi yang bersangkutan baik pada pasar fisik maupun pasar berjangka.
Kemudian menghitung biaya operasi yang termasuk di dalamnya terdapat biaya penyimpanan, biaya asuransi, beban bunga, dan lain sebagainya. Menghitung kemungkinan pergerakan harga yang terjadi dengan menganalisa pasar baik secara fundamental maupun teknikal. Nah, kemudian untuk cara kerjanya, dijelaskan dalam buku Manajemen Risiko Finansial oleh T. Sunario. Prinsip hedging adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Nah, sebelum melakukan hedging, hedger hanya memegang sejumlah aset awal. Lalu setelah melakukan hedging, hedger akan memegang sejumlah aset awal serta instrumen hedging. Nah, portofolio yang terdiri dari aset awal dan instrumen hedging disebut sebagai portofolio hedging. Nah, portofolio hedging memiliki risiko yang lebih rendah jika dibandingkan risiko aset awal. Untuk contohnya, jadi begini, contohnya sebagai contoh ya. Sebelum melakukan hedging, seorang hedger mempunyai risiko 100. Lalu setelah melakukan hedging, risiko portofolio hedgingnya adalah 20. Nah, dengan begitu, hedging dapat menurunkan risiko sebesar 80. Jadi begitu ya kawan-kawan, penjelasan mengenai hedging serta jenis, strategi, cara kerja, dan alasan mengapa harus melakukan hedging. Semoga penjelasan ini dapat membantu kawan-kawan dalam memahami tentang hedging dan jenis-jenis lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Farikin, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih.